Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Agristiawati dengan NIM 1989 1030 2047 ingin mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat, yaitu berjudul kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas. Apa sih pertambangan itu? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yang tidak menguntungkan, bahkan merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Ada pula teknik-teknik penambangan emas yang bisa sedikit saya paparkan. Yang pertama adalah penambang menggali tanah di perbukitan menggunakan linggis, sekop, serta pacul. Tanah yang telah digali kemudian diencerkan dengan air. Air ini berasal dari sebuah kali kecil dekat tempat penggalian tanah. Karena tempat penggalian lebih tinggi dari sumber air, maka air disedot ke atas menggunakan pompa. Yang kedua, di dekat tempat penambang menggali tanah dibuat saluran yang menuju kali kecil, tempat di mana mereka mengambil air untuk mengejarkan tanah tadi. Tanah yang sudah diberi air dan sedikit basah kemudian disekot ke arah saluran air. Tanah yang diaduk-aduk kemudian dialirkan bersama air menuju saluran yang dilebarkan sekitar 1 meter. Di dalam saluran disusun batu-batu kecil secara berjenjang guna memperlambat aliran air agar tanah mudah terendap di dalam karpet. Yang ketiga adalah tanah yang turun kemudian diendapkan ke dalam karpet yang kedua sisinya disanggah menggunakan beberapa kayu balok. Tanah yang terperangkap dalam karpet kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam kuali. Tanah yang masuk ke dalam kuali kemudian digoyang-goyang bersama air untuk mengeluarkan butiran-butiran tanah kasar, serta digoyang-goyang akan tampak pasir hitam yang menurut penambang itu adalah pasir penghantar emas. Setelah digoyang-goyang, lama-kelamaan akan nampak serbuk-serbuk halus berwarna agak kekuningan. Dan yang keempat adalah serbuk halus yang berwarna kekuningan ini kemudian dikumpulkan sampai banyak atau menurut penambang harus mencapai 1 kaca baru bisa dijual. Serbuk-serbuk ini yang ditaruh di atas sendok lalu dipanaskan dengan api hingga berwarna keemasan tampak lebih cerah. Serta kotoran yang ikut menempel bersama serbuk emas tadi hilang. Ada pula dampak-dampak yang ditimbulkan, yaitu ada 2, dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap manusia. Dampak terhadap manusia yaitu meningkatnya ancaman tanah longsor, hilangnya vegetasi penutup tanah, erosi tanah, serta sedimentasi dan menurunnya kualitas air. Dampak terhadap manusia yang paling parah adalah kanker kulit, karena limbah pencucian zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan jika airnya itu dikonsumsi, maka menyebabkan penyakit kulit pada manusia ya seperti kanker kulit tadi. Contoh kasus yang saya ambil adalah tambang emas yang dikelola oleh PT Karya Bukit Utama yang ada di Desa
Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaan, Lampung, ditutup karena diduga mencemari lingkungan. Yang diduga perusahaan penambang seperti PT Karya Bakti Utama dan PT-PT yang ada di sana melakukan penambangan emas dengan mengabaikan lingkungan sekitar yang menyebabkan pencemaran lingkungan di pemukiman warga, dan warga mengaku air yang mengalir ke pemukiman warga itu sudah tercemar limbah dari penambangan emas tersebut. Aktivitas perusahaan tersebut tidak memberi keuntungan bagi warga sekitar, namun malah lebih banyak menimbulkan kemudorotan warga seperti menampung limbah perusahaan penambangan saja. Dan hal ini menyebabkan warga mendesak Gubernur Lampung untuk mencabut izin pertambangan PT KBU karena melanggar Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 54 ayat 3 mengenai pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawas pertambangan. Dan menurut teori Risk Society, di sini terdapat yang saya analisis, maksudnya terdapat resiko fisik ekologi merupakan kerusakan fisik manusia maupun lingkungan, dan jika tidak ada kepedulian maka akan ada kerusakan lingkungan berupa air yang mengalir ke pemukiman sudah tercemar seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan ada dampak-dampak lain yang saya sebutkan juga di atas jika terus-menerus dilakukan penambangan tersebut. Dan kemudian saya mencari tahu apa upaya dari dampak-dampak yang telah terjadi itu. Saya mencarinya dan saya menemukan dampak dan upaya pengelolaan meningkatnya ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah. Upayanya adalah perlu dilakukan penggalian tanah secara berjenjang atau trap-trap. Kemudian erosi dan sedimentasi, upayanya adalah perlu dibangun check dam untuk mencegah pelumpuran pada saluran pengairan umum maupun saluran induk, yakni Kali Anafri. Kali kecil yang digunakan airnya oleh pendulang untuk memisahkan emas dan tanah harus dipasang bronjong kawat guna memperlambat erosi pada tebing sungai. Yang ketiga, pengupasan tanah pucuk dan menghilangnya vegetasi akibat kegiatan penggalian tanah. Upayanya adalah perlu dilakukan upaya reklamasi seperti melakukan reboisasi di areal bekas penggalian. Setelah melakukan penggalian, jangan meninggalkan lubang penggalian begitu saja. Sebaiknya lubang penggalian ditimbun terlebih dahulu sebelum pindah ke tempat lain. Dan demikian akhir presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.